Saat ini kita target sampai akhir tahun kita menginvestkan kurang lebih 250 truk. Selamat datang di DNR, Duduk Ngobrol Relax. Kali ini episode kedua, yang kemarin hostnya cewek cakep, ya kan? Terus juga narasumbernya juga cowok ganteng. Tapi episode kedua juga nggak kalah, dapat 2 damage, 2 combo. Cowok-cowok ganteng. Kenalin, gua Fandi Tampan, gua host di sini di DNR Duduk Ngobrol Relax episode kedua yang akan mewawancarai seorang, ya kan, leader di sini. Jabatannya apa? Nanti kita akan tahu. Tanya jawab sama beliau. Kebetulan beliau ada di samping saya yang saat ini. Selamat pagi, Pak Herito. Selamat pagi Pak Fandi Tampan. Oke. Nah, Pak Herito ini mungkin di teman-teman DNR, teman-teman kantor ataupun yang lainnya nih, Pak. Biasa akrab dipanggilnya siapa, Pak? Pak HT. Pak HT, ya kan, karena singkatan Herito, ya kan. Kalau ini FT, Fandi Tampan, ya kan, Pak ya. Nah, nih Pak, nih bincang-bincang kali ini kita ngebedahnya nih, Pak ya. Pertanyaannya ini seputar dunia logistik. Siap. Nah, kenapa saya nanya dunia logistik? Karena Pak Herito ini menjabat sebagai Direktur PT Dosni Roha Indonesia Tbk atau DNR Corporation. Yang kedua adalah jabatan selanjutnya adalah Direktur PT Dosni Roha Logistik atau DNR Logistik. Oke, Pak Herito, sebelum kita memulai, ya kan, acara podcast hari ini, kita main game. Pak Herito, ini pertanyaannya harus dijawab dengan cepat. Siap. Oke, kurang lebih ada mungkin 10 pertanyaan yang Tambah dua lah. yang saya akan tanya, ya kan. Ini adalah this or that. Oke, hanya ada 2 pilihan. Ya. Yang pertama, gunung atau pantai. Pantai. Oke, selanjutnya, perkotaan atau alam. Perkotaan. Oke, pintar atau baik. Pintar. Oke, horor atau komedi. Horor. Sendiri atau bersama-sama. Bersama-sama. Olahraga atau jalan-jalan. Olahraga. Teh atau kopi. Kopi. Oke. Nih. Kapten Amerika atau Iron Man. Iron Man. Kehujanan atau kepanasan. Kehujanan. Bubur ayam diaduk atau bubur ayam nggak diaduk. Bubur ayam nggak diaduk. Keren banget ya, teman-teman. Oke. Mungkin yang nggak banyak orang tahu nih, Pak Herito. Ya, kan? silakan. Yang kita di awal tadi adalah perbedaan antara logistik dan distribusi itu, Pak. Sebenarnya perbedaannya tuh apa? Kayak gitu. Kalau logistik itu kan sebenarnya, kalau kita bicara logistik itu adalah pergerakan alur barang nih, ya. Termasuk dalam proses pengaturan, penyimpanan sampai pengiriman. Kalau boleh dibilang adalah menjelaskan alur siklus dari barang itu di pabrik diproduksi sampai dikirimkan ke customer atau pelanggan. Nah, distribusi salah satu bagian dari di logistik. DNR itu sebagai distributor, ya, perpanjangan tangan dari prinsipal untuk menyalurkan barang sampai ke outlet atau customer kita. Itu adalah DNR distribusi. Kalau logistik, kita lebih mengurus semua bagaimana barang itu ada di pabrik, kita angkut masuk ke gudang kita urus pengaturan barangnya di gudang sampai barang itu bisa kita kirimkan ke customer. Jadi satu kesatuan sebenarnya, Pak Fandi. Oke, berarti hampir sama ya peranannya. Iya, peranannya kurang lebih sama. Oke. Saling melengkapi lah kita bilang. Oke. Bagian dari logistik distribusi. Oke, itu tadi adalah perbedaan dari mungkin karena DNR Corporation punya anak perusahaan yang namanya DNR Distribution dan DNR Logistik. Ya kan, tadi yang Pak Herito jelasin peran masing-masing anak perusahaan ataupun pengertiannya. Pak Herito. Oke. Pak Ate, ya kan? Mungkin kita langsung
tadi ngambil poinnya adalah peran distribusi dan logistik Iya. di mata Indonesia dulu Pak ya, Iya. di Nusantara ini nih Pak nih. Karena peran logistik dan distribusi ini perannya adalah penting. Karena untuk apa? Mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Iya, benar. Oke, bagaimana nih Pak peran logistik untuk mensupport dalam hal ini nih? Makanya bagaimana kita menciptakan logistik end to end, ya, logistik end to end yang dengan layanan yang paling cepat atau cepat, dengan biaya yang efisien optimal, sehingga itu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maksud saya sih itu sih Pak Andi. Oke, berarti itu langkah dari dana logistik ya kan, peranannya dalam mensupport logistik di Indonesia ya Pak ya. Oke. Ya Pak, tadi kita udah menjabarkan tentang bedanya logistik dan distribusi ya Pak Ate ya. Iya. Oke, tadi kita kebanyakan Pak Herito ya kan, sampai lupa nih. Biasa kita akrab manggilnya Pak Hate ya, dan Pak Hate juga manggil saya Fandi Tampan. Nah, tadi adalah peran logistik ya kan, dan peran distribusi itu berbeda, tapi satu kesinambungan ya Pak ya. Iya. Nah, peran perusahaan atau support untuk mensupport kemajuan logistik di Indonesia. Biasanya kan nih Pak, tantangannya tuh apa sih Pak? Tantangan terbesar dari Danelog ya kan untuk mensupport logistik ya kan, bisnis logistik di Indonesia tuh apa sih Pak? Kalau tantangan dari logistik yang kita tahu ya, maksud saat ini menurut saya sih ada dua misalnya. Oke. Satu biaya pengiriman yang menurut saya cukup mahal ya. Yang kedua jangka waktu pengiriman lead time-nya cukup lama. Kenapa? Karena geografis Indonesia itu yang terdiri dari pulau-pulau, lalu bukit-bukit. Nah, itu menyebabkan biaya pengiriman lead time-nya yang cukup lama. Tapi pemerintah berapa tahun ini menurut saya cukup baik banget ya, dengan membuat jalan tol yang bisa menghubungkan antar kota, antar provinsi, jembatan layang yang bisa melewati sungai. Akhirnya itu menciptakan cost delivery yang menurut saya nggak jadi mahal. Lo waktu pengiriman juga bisa lebih cepat. Nah, itu salah satu mungkin support dukungan dari pemerintah buat kita perusahaan distribusi logistik ya. Oke. Iya. Jadi maksudnya Pak Heri itu adalah infrastruktur pembangunan Iya. seperti itu sangat membantu di Iya. dunia logistik ya Pak ya. Iya, sangat bantu saat ini. Oke, yang tadinya jadi halangan ya kan karena kos yang mahal, biaya pengiriman yang mahal, sekarang jadi relatif lebih murah Iya, dan terjangkau terjangkau lah. ya, Iya. ya Pak ya. Oke. Nah, selain dari tantangan tadi ya Pak, tadi kan Pak Heri itu sempat menyebutkan daerah-daerah yang mungkin sulit dilalui. Nah, itu dalam bahasa logistiknya tuh apa tuh Pak? Untuk menjangkau daerah-daerah terpencil seperti itu tuh apa Pak? Apakah ada hub atau depo-depo terdekat Pak untuk menangani ini Pak tadi Makanya logistik? kalau kita dari logistik ya, dari logistik ada berapa hal yang akan kita lakukan ya untuk menjawab tantangan dari geografi Indonesia ya. Pertama itu kita lagi mengaktifkan line haul. Bagaimana line haul itu dari Aceh sampai ke Bali itu terintegrasi. Jadi supaya kita bisa membuat biaya logistik mau dari Aceh ke Jawa, dari Bali mau sampai ke Aceh, itu harganya bisa bagus dan optimal. Jadi bisa mensupport para pengusaha, ya, para transporter gitu loh. Yang kedua yang kita lakukan yang saat ini yang kita lagi buat marketplace digital transportation ya. Oke. Ya, untuk menjembatani para transporter sama customer supaya mereka bisa menggunakan marketplace itu untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Ya kan? Untuk mendapatkan transporter yang cepat, yang ratingnya bagus, yang terpercaya. Nah, itu yang akan kita kerjakan di tahun ini, dua hal ini mungkin. Nah, Pak Ate, kita pengen tahu nih, ya kan, sahabat-sahabat DNR, ya kan, di rumah, ya kan, sama masyarakat, terkait tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh tim DNR Logistik ataupun yang sedang dipersiapkan. Apa aja sih Pak? Boleh tahu nggak Pak Ate? Boleh silakan. Oke. Proyek yang besar saat ini ada dua ya, yang lagi kita kerjakan saat ini. Kalau yang reguler kan banyak, saya sampaikan yang besar aja. Satu, pengiriman tower BTS di Papua. Itu area kan sulit, sampai ke pegunungan Bintang kita kirim. Nah, itu kita menggunakan pesawat terbang. Jadi daratnya ada tapi nggak banyak, kebanyakan menggunakan pesawat. Itu kita kerjakan kurang lebih di 80 sampai 90 site. Wow. Ya, nilainya cukup fantastis lah ya, saya sampaikan. Yang kedua adalah
pengangkutan kayu itu ada 2 area, satu di Kerinci, satu lagi di Balikpapan. Nah, saat ini kita target sampai akhir tahun kita menginvestkan kurang lebih 250 truk ya buat mengangkut kayu dari site ke pabrik ya. Di 200 di Kerinci, 50 kita invest buat di area Balikpapan. Oke. Target kita sampai tahun depan ada yang akan nambah 250 lagi. Q3 setahu saya Q3 kita targetin sudah semua unit kita sudah ada 500 dan itu akan bertambah lagi seiring dengan waktu. Dengan adanya mungkin kita akan dapat customer baru, kita tak pakai invest lagi. Target yang kita tahun depan ya, kita berharap bisa kejar di atas 500 sih Pak Fandi. Oh, 500 armada atau 500 unit ya Pak ya untuk proyek tersebut ya. Oke. Nah, itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang mungkin kita tadi udah ngobrol ya Pak Ate ya. Mungkin Pak Ate di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan waktunya nih untuk bincang-bincang. Karena apa Pak? Banyak mungkin teman-teman DNR di rumah ya kan, untuk masyarakat pengen tahu nih Pak tentang mungkin peranan logistik ya kan dalam kemajuan negeri kayak gitu kan. Tadi udah Pak HT sebutkan semuanya secara detail, juga kita udah main game. Terus kita udah nanya ngalor ngidul ya Pak ya terkait tentang teknis logistik seperti apa sih kayak gitu. Tetap duduk ngobrol relax bersama saya Fandi Tampan, dan nanti juga ada host yang cantik dan dengan beberapa narasumber lainnya yang mungkin membahas tentang topik-topik yang menarik lainnya. Oke Pak HT, terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukannya ya kan. Pak Herito sangat sibuk sekali, atau Pak HT tadi udah ngejelasin kita tentang peranan logistik untuk kemajuan Indonesia ya Pak HT ya, kayak gitu. Udah jelasin lah segala macam, tadi udah sampai main game juga. Jangan lupa tetap tonton terus di DNR atau Duduk Ngobrol Relax di channel kami DNR Corporation. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami ya kan, untuk mengetahui ya kan Pak. Di sini tuh kita ada beberapa host, juga ada perbincangan menarik dengan narasumber lainnya. Pak Hati juga jangan lupa ya Pak ya, follow, like, dan komen juga kayak gitu ya kan. Siap. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di beberapa episode berikutnya. Saya Fandi Tampan dan Pak Herito pamit undur diri dulu.